Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Oqalaidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Oqalaidan, ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Oqalaidan, innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 5-6. Jemaah Jumat Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga pada Allah menghadirkan di masjid yang megah barakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah berikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pun judul khutbah saya pada hari ini yaitu mendidik anak sesuai ajaran Quran. Judul ini saya angkat karena kebetulan hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional
yang secara kontekstual tepat diubahkan tentang mendidik anak Allah Al-Quran. Berbagai teori psikologi, teori bimbingan konseling, dan teori-teori pembelajaran yang telah saya pelajari di kampus, ternyata ajaran Quran dalam persoalan mendidik the best is the best, terbaik dan terbaik. Bagaimana mendidik berdasarkan ajaran Quran? Kita contoh cara mendidik Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya, sehingga Allah berikan surah Luqman khususnya tentang mendidik anak itu di surat Luqman ayat 13 sampai ayat 22. Surat Luqman ini adalah surat ke-31 di juz ke-21. Dalam mendidik anak berdasarkan ajaran Quran, wabil khusus di surah Luqman ayat 12, yang pertama kali ditanamkan Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya adalah menanamkan akidah dan semangat tauhid yang kuat kepada anak. Lewat pernyataannya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya perbuatan musyrik kezaliman yang besar. Kalau anak sudah punya akidah semangat tauhid yang kuat, apapun gempuran budaya dari barat lewat proses digitalisasi, westernisasi, globalisasi tidak akan goyah. Tetapi kalau akidah dan semangat tauhid lemah, berbahaya kepada kepribadian dan perilakuan. Yang kedua yang dilakukan Luqmanul Hakim itu tersurat di surat Luqman ayat 14. Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya bagaimana anak menghormati kedua orang tua. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Setelah bisa berbuat baik, menghormati kedua orang tua, lalu anak diajarkan bagaimana bisa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ketiga, di surah Luqman ayat 15, Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya sekalipun ada orang tua yang mengajarkan anaknya muslim, wajib anak menolak, tetapi wajib juga anak tetap mempergauli dan menghormati anak. Jadi sekalipun berbeda akidah, tetap anak wajib menghargai, menghormati dan memperlakukan dengan baik dan mengikuti jalan Quran dan Sunnah. Berikutnya di Quran surat ayat 16. Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk berbuat baik kepada tiga orang lain. Dan di surah Luqman ayat 17, di situ Luqmanul Hakim mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat, sekaligus dirikan sholat. Karena berbeda melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat. Lalu dia didik anaknya bagaimana selalu berbuat ma'ruf, berbuat baik dan mencegah kepada yang munkar, serta bersabar ketika ditimpa kesulitan, musibah, tantangan, hambatan di dalam hidup ini. Anak-anak kita sekarang, Pak, hasil penelitian saya, rata-rata anak sekarang ingin hidup instan, tidak tahan dengan tantangan. Beda zaman kita dulu. Apalagi kalau kita terapkan prinsip Bugis, besok akan mengingat nama logo dari Tepamas di Dewata. Tahan. Berikutnya lagi di surat Luqman ayat 18, di situ Luqmanul Hakim memberikan model mengajarkan anaknya bagaimana anak tidak sombong dalam mengarungi hidup ini, karena tidak ada haknya orang sombong masuk surga. La tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Surah Luqman ayat 18. Berikutnya surah Luqman ayat ke-19. Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, wahai anakku, ketika kamu berpenampilan di rumah, di tetangga, di masyarakat, di mana saja, berpenampilanlah yang sederhana. Karena Nabi Rasulullah selalu menunjukkan perilaku dan kepribadian yang sederhana. Dan berkata-kata yang lembut, sopan santun terhadap
Orang tua, orang yang dituakan, dan kepada semua orang. Hebatnya ajaran Quran. Ternyata orang Jepang mengajarkan ajaran Quran. Itu sopan satu. Antrinya rapi. Berikutnya lagi di Quran surat Luqman ayat ke-20. Jangan kamu anak-anak Luqman Hakam mengajarkan anaknya, jangan menentang keesaan Allah tanpa ada dalil, petunjuk dan kitab sebagai penerang. Tidak bisa kita menentang keesaan Allah. Berikutnya di Quran surat Luqman ayat ke-21. Di situ Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, wahai anakku, ikuti ajaran Allah dan jangan ikuti ajaran nenek moyang. Sampai detik ini Pak, termasuk di kampung saya masih banyak saudara kita yang mengaku Islam tapi ikut ajaran nenek moyang, membawa sesajen kepada tempat-tempat keramat, membawa sesuatu ke tempat-tempat yang diselamatkan dan dianggap sebagai sesuatu yang ada penghuninya. Itu pengaruh animisme, pengaruh ini. Dan di situ ada sedikit tersirat warisan nenek moyang, ikuti warisan Allah yang berbasis kepada Quran dan Rasul. Dan yang terakhir surah Luqman ayat 2. Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk bertawakal, berserah diri ketika sudah berikhtiar, kerja keras, berpikir keras, dan tawakal. Kalau kita renungi Pak ayat 12 sampai ayat 13 sampai 22 model pendidikan berdasarkan ajaran Quran yang dicontohkan Luqman, maka anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sekalipun cerdas, memiliki gelar, jabatan, pangkat, status sosial yang tinggi, tetap menghormati kedua orang. Oleh karena itu, mari alangkah baiknya kita kawinkan ajaran Quran berdasarkan surah Luqman tadi dalam mendidik anak, lalu kita padukan teori-teori psikologi anak, psikologi perkembangan anak, psikologi sosial, psikologi yang menjalannya. Itulah yang paling besar. Mudah-mudahan upaya singkat ini ada manfaatnya bagi saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga menjadi ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami badan baikun warahmatullahi. Ya Allah jadikan pemimpin kami tingkat pusat di daerah pemimpin yang amanah, fatona, sidik dan tablik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami manusia-manusia yang baik berguna kepada orang lain. Ayyuhan nas anfa'u dinas. Allahumma barik lana bima, Allahumma barik lana wal walidaina warhamma kama rabbayani shighar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati wa ya qadi ya qayyum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma sukni tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya kalimat usyafi wal biladini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minaz zalimin. Rabbi habli minaz zalimin. Rabbi habli minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.